Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita masih membahas tentang transformasi geometri. Pada bagian keempat ini kita akan membahas tentang dilatasi atau pengalian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu kalian pernah berfoto ya, baik itu bersama teman maupun selfie, berfoto sendiri ya, ataupun selain berfoto dengan teman bisa juga mungkin memoto suatu objek ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari berarti kita sudah tidak asing lagi dengan kamera digital. Nah, selain canggih, penggunaannya pun kamera digital ini relatif mudah. Hasil dari jepretan itu bisa langsung dilihat tanpa harus dicetak terlebih dahulu. Nah, pada kamera tersebut itu terdapat fasilitas optical zoom dan digital zoom, yakni fasilitas pembesaran gambar yang dilakukan secara digital. Nah, dengan fasilitas tersebut kita dapat memperbesar ataupun memperkecil gambar sesuai dengan keinginan kita. Fasilitas digital zoom itu juga terdapat dalam kamera smartphone ya. Jadi selain harganya lebih murah, lebih praktis membawanya, nah dibandingkan kamera DSLR atau digital single lens reflex. Nah, jadi kamera pada smartphone ini juga dapat menghasilkan foto-foto yang tidak kalah bagusnya dibandingkan dengan kamera DSLR tadi. Nah, cara kerja optical zoom maupun digital zoom itu merupakan salah satu dari penerapan konsep dilatasi atau pengalian. Nah, contoh lain penerapan dilatasi yang sering kita jumpai itu dalam kehidupan, tentu kita pernah melihat miniatur sebuah rumah ya. Jadi biasanya kita akan menjumpainya saat kita melihat pameran perumahan, di mana kita akan melihat miniatur rumah itu dalam bentuk sebuah maket perumahan. Bentuknya tentu saja akan lebih kecil ya dari aslinya. Kemudian selain itu juga sebuah foto itu dapat dicetak dengan cara diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, berdasarkan contoh tentang cara kerja optical zoom maupun digital zoom tadi, di mana dapat memperbesar atau memperkecil suatu benda atau objek. Kemudian juga contoh tadi ya tentang maket, kemudian foto yang dicetak berbeda ukuran. Nah, sekarang bagaimana bentuk gambar setelah diperbesar atau diperkecil? Nah, selain ukuran, apakah dimungkinkan ada perubahan arah benda atau objek? Nah, mari kita pelajari hal ini. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian dilatasi, kemudian menentukan bayangan suatu benda akibat dikenai dilatasi, kemudian dapat mendeskripsikan sifat-sifat bayangan benda yang dikenai dilatasi, serta dapat menentukan bayangan suatu titik akibat dikenai dilatasi. Nah, mari sekarang kita mulai membahas tentang dilatasi. Dilatasi atau pengalian itu adalah suatu proses pengalian ukuran bangun atau benda. Nah, pengalian ukuran yang dimaksud itu dapat berupa pembesaran ataupun pengecilan, tergantung dari skala dilatasi. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada segitiga, sebut saja segitiga A ya. Nah, jika A ini adalah bangun asal sebelum didilatasikan, maka kita lihat bangun A ini setiap titik sudutnya, nah, kita perbesar menjadi bangun B. Nah, jadi bangun B yang berwarna hijau ini merupakan hasil dilatasi dengan faktor skala tertentu untuk bangun A.
Jadi bangun B itu merupakan hasil perbesaran. Nah, sekarang bagaimana jika kemudian kita kecilkan skalanya? Jadi faktor skalanya kita kecilkan sehingga diperoleh bangun C yang berwarna kuning ini. Nah, ini dapat kita katakan bahwa bangun C ini merupakan hasil pengecilan dari bangun A. Nah, untuk bisa melakukan dilatasi, itu diperlukan informasi tentang dua hal berikut. Jadi yang pertama adalah faktor skala. Jadi faktor skala ini menentukan ukuran perbesaran atau pengecilan dari bangun aslinya. Nilainya bisa positif, 0, atau negatif. Jadi contohnya, kalau faktor skalanya 2, nah itu akan membuat semua jaraknya menjadi 2 kali lebih panjang. Nah, selain faktor skala, hal lain yang sangat perlu informasinya untuk dilatasi ini adalah pusat dilatasi. Nah, jadi pusat dilatasi ini nanti berbentuk titik koordinat. Nah, jika tidak ditentukan, maka titik pusatnya adalah titik O 0,0. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Di sini ada suatu segitiga ABC dengan titik A itu koordinatnya 1,1, titik B itu 1,5 dan titik C-nya 4,1. Kita diminta untuk menentukan bayangan hasil dilatasi jika titik pusat dilatasinya adalah titik O 0,0 dan faktor skalanya ini. Yang pertama 2, kemudian setengah, dan negatif 2. Kita lihat di sini titik A, titik B, dan titik C-nya membentuk suatu segitiga. Nah, ini diberi warna hijau ini ya. Nah, yang pertama adalah kita diminta untuk menentukan bayangan hasil dilatasi untuk faktor skala 2. Nah, dari sini titik A yang semula koordinatnya 1,1 karena diminta pusat dilatasinya adalah 0,0. Nah, berarti jarak dari 0,0 ke A ini kalau kita anggap ini adalah X ya, X satuan, maka jarak dari A ke A aksen itu juga X satuan. Nah, sehingga jarak dari titik O 0,0 ke A aksen itu adalah 2 satuan. Nah, seperti itu ya gambarannya. Dari sini, maka dapat kita ketahui bahwa titik A aksennya itu menjadi 2,2. Untuk titik B, nah kita lihat, kita mulai dari titik 0,0, titik B-nya itu adalah 1,5, maka titik B aksennya itu adalah 2,10. Jadi 2 kali, jadi jarak O ke B aksen itu adalah 2 kali jarak O ke B. Nah, begitu juga untuk jarak titik O ke C aksen. Nah, itu adalah 2 kali dari jarak O ke C. Nah, di sini kita peroleh koordinat titik C aksennya menjadi 8,2. Titik A aksen, B aksen, C aksen ini jika kita hubungkan, nah segitiganya menjadi seperti ini. Jadi dia berwarna pink, besarnya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah hasil dilatasi dari segitiga ABC dengan faktor skala 2. Jadi besarnya menjadi 2 kalinya, ya. Nah, di sini kita lihat perbedaannya ya antara segitiga awal dengan hasil dilatasinya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang faktor skala 2, setengah. Untuk faktor skala setengah, yang koordinat titik A itu semula adalah 1,1 menjadi setengah koma setengah. Kemudian titik B-nya yang semula koordinatnya adalah 1,5 menjadi setengah koma 5 per 2 atau 2,5 ya. Nah, kemudian titik C yang semula adalah 4,1 menjadi 2,5. Nah,
segitiganya menjadi ini, segitiga yang berwarna kuning. Nah, jadi mengecil sekali ya. Nah, ini faktor skalanya setengah. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang faktor skala negatif 2. Nah, untuk faktor skala negatif 2, nah kita lihat, karena negatif berarti arahnya berlawanan. Tidak lagi ke arah kanan, tapi ke arah kiri. Nah, besarnya sama, 2. 2 kali dari jarak titik O ke titik A. Nah, sehingga diperoleh hasilnya adalah negatif 2, negatif 2 untuk titik bayangan titik A-nya. Sedangkan untuk bayangan titik B-nya menjadi negatif 2,10. Negatif 2, negatif 10 ya, ini kurang negatif. Kemudian untuk yang titik C-nya itu adalah negatif 8, negatif 2. Sehingga dari sini kita lihat bayangannya, hasil dilatasi dari segitiga ABC dengan faktor skala negatif 2. Nah, gambarnya menjadi seperti ini. Segitiganya menjadi diperbesar tapi terbalik. Ya, perhatikan ini. Jadi tadi kalau kita ulangi, segitiga yang berwarna hijau adalah segitiga awal, kemudian segitiga yang berwarna pink itu adalah hasil dilatasi dengan faktor skala 2 dengan pusat dilatasi 0,0. Kemudian segitiga yang berwarna kuning adalah hasil dilatasi dengan faktor skala setengah dengan titik pusat dilatasinya 0,0. Dan yang berwarna biru muda itu adalah hasil dilatasi dengan faktor skala negatif 2 dengan titik pusat dilatasinya 0,0. Nah, dari gambaran ini tadi, bayangan titik-titik sudut segitiga setelah dilakukan dilatasi terhadap titik pusat 0,0 itu diperoleh sebagai berikut. Nah ya, jadi untuk koordinat awal yang semula adalah 1,1, kalau faktor skalanya 2, nah itu menjadi 2,2. Kalau koordinat awalnya 1,5 menjadi 2,10. Untuk C yang koordinatnya 4,1 menjadi 8,2. Nah, itu untuk yang faktor skala 2. Untuk yang faktor skala setengah, yang koordinat awalnya A itu 1,1 menjadi setengah, setengah. Kemudian untuk titik B yang semula 1,5 itu menjadi setengah, 5/2. Dan titik C-nya yang semula 4,1, maka untuk faktor skala setengah bayangannya menjadi 2,5. Untuk faktor skala yang negatif 2, yang koordinat A semula itu 1,1, maka bayangannya menjadi negatif 2, negatif 2. Untuk titik B yang 1,5 menjadi negatif 2, negatif 10. Dan titik C yang semula 4,1, bayangannya menjadi negatif 8, negatif 2. Nah, berarti secara umum bayangan titik A, X, Y oleh dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K itu dapat kita nyatakan dengan KX, KY. Jadi kita kalikan ordinatnya dan absisnya dan ordinatnya masing-masing dikalikan dengan faktor skalanya. Kita lanjutkan ke sifat bayangan hasil dilatasi. Jadi telah dikatakan bahwa dilatasi atau pengalihan itu dapat berupa pembesaran atau pengecilan ukuran bangun. Nah, sifat dilatasi, pembesaran atau pengecilan itu dapat dilihat dari nilai faktor skala K. Yakni, jika K-nya itu lebih dari 1, maka bangunnya akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi bangun semula.
gambarannya seperti ini. Jadi ini adalah bangunnya, jadi bangun awalnya, kemudian ini adalah pusat dilatasinya. Nah, jika diperbesar dengan faktor skala yang lebih dari 1, nah maka hasilnya adalah searah. Hanya dia diperbesar. Nah, jika faktor skalanya itu bernilai antara 0 dan 1, maka bangunnya akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi bangun semula. Nah, jadi bangunnya seperti yang diberi warna biru muda ini. Ya, jadi arahnya tetap, tapi dia diperkecil. Jika faktor skalanya itu terletak antara negatif 1 dan 0, maka bangunnya akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi bangun semula. Nah, perhatikan gambaran perbandingan gambarnya. Jadi di sini gambarnya yang semula tadi ya, berwarna ungu tadi, menjadi berwarna merah ini. Jadi gambarnya diperkecil, tetapi arahnya berlawanan. Dan jika K-nya itu kurang dari negatif 1, maka bangunnya akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi bangun semula. Nah, jadi yang berwarna kuning ini adalah dari bangun aslinya, dia diperbesar, kemudian arahnya berbalik atau berlawanan. Jika pusat dilatasi itu bukan di titik O 0,0 tetapi di titik P, A, B dengan faktor skala K, maka bayangan titik A, misalnya X, Y, itu menjadi A aksen, koordinatnya adalah KX ditambah 1 dikurangi K kali A, KY ditambah 1 dikurangi K kali B. Nah, contoh soalnya, diketahui ada segi 4 ABCD yang koordinatnya diketahui. Kemudian, tentukan bayangan segi 4 ABCD setelah dirotasi dengan pusat O 0,0 sejauh 90 derajat. Kemudian, setelah itu, didilatasi dengan faktor skala 3/2 terhadap titik P yang koordinatnya 1,1. Dari soal ini tadi, mari sekarang kita gambarkan. Jadi tadi diketahui titik A-nya negatif 2,2, titik B-nya negatif 2,6, titik C-nya negatif 4,6, dan titik D-nya negatif 4,2. Jadi membentuk suatu segi 4. Ini membentuk persegi panjang ya. Persegi panjang ini kemudian dirotasikan dengan pusat O 0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam. Nah, berarti titik A-nya yang semula negatif 2,2 menjadi 2,2. Kemudian titik B-nya yang semula adalah negatif 2,6, setelah dirotasi sejauh ini negatif ya, negatif 90 derajat menjadi 6,2. Nah, nanti langsung saja kita peroleh bayangan dari persegi panjang ABCD itu adalah A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, ini adalah hasil bayangan segi 4 ABCD setelah dirotasi negatif 90 derajat. Nah, selanjutnya bangun A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ini didilatasikan dengan faktor skala 3/2 dengan pusat dilatasinya adalah titik P 1,1. Nah, jadi yang berwarna biru lingkaran berwarna biru muda ini adalah pusat dilatasinya sejauh faktor skalanya 3/2. Nah, sekarang kita peroleh A double aksennya, kemudian B double aksen, dan C double aksen, serta D double aksen.
Jadi ingat, faktor skalanya adalah 3/2. Nah, sekarang kita lihat yang berwarna kuning ini adalah hasil dilatasi dari segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya, hasil dilatasinya. Oke, kita lihat kembali bagaimana ukuran dari hasil dilatasinya tadi. Jadi yang berwarna kuning dan yang biru muda ini adalah yang didilatasikan. Nah, dengan menggunakan rumus, nah sekarang kita lihat, berarti untuk titik A negatif 2,2 yang kemudian dilakukan rotasi dengan pusat rotasinya titik O 0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam, hasilnya menjadi Y, negatif X. Kalau titik awalnya X, Y, berarti kalau untuk negatif 2,2 maka menjadi 2,2. Selanjutnya titik ini didilatasikan dengan pusat 1,1 dengan faktor skala 3/2, hasilnya menjadi, nah, kita terapkan rumusnya yang sudah kita miliki tadi. Nah, kita masukkan, hasilnya menjadi 5/2,5/2. Kita lakukan yang sama untuk titik B. Nah, hasil akhirnya diperoleh adalah 17/2,17/2 atau 8,5,8,5 ya. Nah, dan titik C, nah, kita melakukan yang sama dan diperoleh hasilnya adalah 17/2,11/2. Titik D yang semula negatif 4,2 akhirnya diperoleh hasilnya menjadi 5/2,11/2. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang kita kerjakan ketika kita menggunakan gambar. Nah, demikianlah bahasan kita tentang dilatasi. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap semangat belajar dan selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dalam air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.